Sobat Lulus, balik lagi nih di video Bimbel Lulus Indonesia sama Mas Ardi ya tentunya ya. Udah lama Mas Ardi yang ngonten. Nah, pada video kali ini, Mas Ardi akan nemenin kalian yang akan berjuang menjadi anggota TNI tahun 2025 nanti. Hari ini kita khusus akan membahas TKD TNI. Jadi TKD ini, teman-teman, baru diteskan di tahun sebelumnya, di tahun 2024. Nah, makanya kita harus persiapkan dari sekarang karena banyak yang berguguran di TKD TNI tahun 2024 karena mereka belum siap. Jadi pastikan kalian subscribe channel Bimbel Lulus Indonesia supaya kalian siap menjadi anggota TNI tahun 2025. Oke, langsung aja kita lihat ke soal yang pertama. Oke teman-teman, kita lihat ke tipe soal yang pertama. Tipe soal kayak gini, ini Mas Ardi jamin 100% pasti keluar di TKD TNI tahun 2025 nanti. Jadi teman-teman harus bisa tipe model soal analogi seperti ini. Ini ada dua soal ya. Kita lihat di soal yang pertama. Mata titik 2 melihat. Ini maksudnya dia nyambung ya teman-teman. Jadi mata itu sama melihat itu apa sih? Ya jelas ya. Titik 2 ini kita bisa artikan sebagai apa? Ya mata ini fungsinya gitu ya. Mata ini fungsinya melihat. Jadi titik 2 di sini, kalau misalkan di sebelah kiri titik 2-nya kita artikan sebagai fungsi, berarti di sini juga harus sebagai fungsi gitu loh. Paham ya? Jadi kiri dan kanan harus sama titik 2-nya kita artikan. Nggak boleh berbeda. Ya. Mata fungsinya melihat. Telinga jelas fungsinya adalah mendengar. Ini masih gampang ya teman-teman. Jadi seperti itu cara untuk menjawab soal analogi. Kita lihat ke soal yang kedua. Pengacara titik 2 klien. Pengacara titik 2 klien. Apa sih ini? Ya, pengacara sama klien itu hubungannya apa sih? Pengacara ini berarti dia melayani. Benar gak? Melayani atau membantu. Konteksnya gitu kan ya. Pengacara ini melayani atau membantu klien. Berarti apa? Dokter melayani siapa? Ya jelas, dokter melayani pasien. Jawabannya dua-duanya A. Seperti itu. Kalau jawaban yang B nggak mungkin. Dokter melayani rumah sakit? Enggak. Kecuali gini. Kalau di sini pengacara dan di sini bukan klien, di sini contohnya misalkan pengadilan. Nah, baru di sini nanti adalah rumah sakit. Karena kalau misalkan di sini pengadilan, berarti pengacara bekerja di pengadilan, dokter bekerja di rumah sakit. Jadi kalau misalkan di sini keterangan orang, di sini harus orang juga atau profesi ya. Kalau di sini keterangan tempat, di sini harus keterangan tempat juga. Oke? Gampang kan? Ini adalah soal yang paling gampang, tapi ini nggak boleh teman-teman sampai salah. Banyak yang salah, dan karena mereka kurang latihan, dan nggak subscribe channel Bimbel Lulus Indonesia. Jadi kalian subscribe, dan kita lihat ke soal selanjutnya. Ini juga pasti 100% keluar. Jadi tipe soal kayak gini, ini udah pasti 100% keluar nanti di TKD TNI 2025. Jadi teman-teman harus bisa. Ini adalah tipe soal deret. Deretnya nanti bisa deret angka, ataupun deret huruf. Jadi teman-teman persiapkan keduanya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas deret angka. Oke, kita lihat nomor 3 ya. Ini nomor ya, bukan angkanya. 4, 7, 11, 16, 22. Ya, kita cari kemungkinan. 4 ke 7, ini ditambah 3. Ya. 7 ke 11, ini ditambah 4. Benar ya? 11 ke 16, ini ditambah 5. Oke? 16 ke 22, ini ditambah 6. Ini gampang ya teman-teman. 3, 4, 5, 6. Di sini pasti tuh 7. Tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Jadinya berapa? 22 tambah 7, 29. Jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Ini gampang ya. Jadi nomor 3 ini, kalau teman-teman nggak bisa, ini kebangetan. Makanya teman-teman harus subscribe channel Indonesia, supaya kalian bisa ngerjain soal kayak gini. Kita lihat ke soal nomor 4 di deret angka. Nah, yang ini agak sedikit menegangkan. Kita lihat ya. 2 ke 10. 2 ke 10 ini apa sih? 2 ke 10 ini antara. Jadi kalau ada antara, teman-teman tulis dua-duanya. Maksudnya antara gimana, Mas? 2 ke 10 ini bisa ditambah 8. Betul? Atau dikali 5. Mas taruh di agak atasan ya, supaya nanti kita bisa lihat yang mana harus yang di delete. Atau enggak, Mas pisahin ya, kalau ditambah itu pakai warna merah, kalau dikali ini pakai warna biru. Oke? Karena kan 2 ke 10 ini bisa ditambah 8 ataupun dikali 5. Ya. 10 ke 30 itu bisa ditambah 20. Ya. Bisa juga dikali 3. Bener ya? Tapi 30 ke 68 ini cuman bisa ditambah 38. Ya, 30
ke 68 ini cuma bisa ditambah, nggak bisa dikali. Ya, berarti kayak gini gimana dong mas? Kemungkinan besar yang ini nggak kepake. Ya, tapi tetap harus ditulisin dulu aja di awalnya, supaya kita bisa tahu mana yang kepak. Oke? Lanjutin dulu aja, nggak apa-apa, nggak usah bingung. 68 ke 130 ditambah berapa? Ditambah 62. Oke, kita lihat ini namanya deret bertingkat, teman-teman. Maksudnya deret bertingkat gimana, Mas? Maksudnya kayak gini, lihat ya. 8 ke 20, ini ditambah 12. Ya. 20 ke 38, ini ditambah 18. Betul? 838 ke 62, ini ditambah 24. Nah, ini 3 tingkat, teman-teman. Lihat ya. Nih, mantep nih. 12 ke 18 ditambah 6, 18 ke 24 tambah 6, ke sini pun ditambah 6 juga, teman-teman. Nanti otomatis yang di atasnya ditambah 6 juga. Berarti tambah 30. Ya, belum beres. Tambah 30 ini maksudnya 62-nya. 62-nya kita tambah 30. Ya, 62-nya kita tambah 30 berapa? Tambah 92. Nah, baru 92 ditambah 130 adalah 222. Jawabannya adalah yang D. Nah, ini yang dikhawatirkan akan keluar nanti di TKD TNI, karena semakin sini TKD atau SKD itu semakin sulit. Makanya teman-teman harus prepare dengan cara subscribe channel Bimbo Lulus Indonesia, oke? Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video dari Mas Ardi untuk nemenin kalian menjadi TNI di tahun 2025. Kita lihat ke soal berikutnya, khusus teman-teman yang belum paham nomor 4 ini, diulang lagi sampai paham. Oke? Kita lihat ke soal berikutnya. Teman-teman, gimana? Nomor 4 sama nomor 3 tadi deret. Nomor 4 cukup menegangkan ya, atau cukup sulit ya. Nah itu teman-teman, makanya gunanya teman-teman belajar via YouTube ataupun via bimbel. Karena untuk mengasah daya nalar teman-teman bersama kakak-kakak tutor. Ya, mau dimanapun bimbelnya, tapi kalau lebih pasti ya di Bimbo Lulus Indonesia. Oke, kita lihat ke nomor 5, penalaran analitis. Penalaran analitis ini cukup panjang biasanya si soal-soalnya ini, ataupun dia urutan-urutan, dan pasti kalau penalaran analitis ini melibatkan urutan-urutan. Kita lihat ya. Bacanya pelan-pelan aja. Setiap upacara bendera di sekolah dasar, pengaturan baris dilakukan sebagai berikut. Kelas yang bertindak sebagai petugas upacara menghadap barat. Menghadap ya, teman-teman. Lihat, kita gambar dulu lah arah mata anginnya. Barat, utara, timur, selatan. Barat itu ke kiri. Menghadap ya, teman-teman. Sekali lagi, menghadap berarti gini. Ini kan menghadapnya ke sini. Ya, ini Mas kasih tanda begini dah. Nah, ini artinya dia menghadapnya ke kiri gitu ya. Paham ya? Ini petugas upacara PU Mas tulisnya. Oke? Kelas yang tertua akan menghadap matahari terbit. Matahari terbit dari mana? Masih dari timur ya, teman-teman. Makanya teman-teman masih nonton video ini karena matahari masih terbit dari timur. Berarti akan menghadap ke timur. Seperti ini ya. Nih, ini menghadap, ini gerigi-geriginya itu artinya menghadap ke sana gitu ya. Ini kan timur sebelah sini kan. Ya. Sedangkan sisa kelasnya akan menghadap tiang bendera di arah utara. Berarti ini tiang bendera, ya. Sisa kelasnya, nah ini set. Ini akan menghadap ke utara. Berarti sebelah sini dia ada di selatan. Ngerti ya, teman-teman ya? Barisan kelas yang menghadap utara diatur sedemikian rupa sehingga barat ke timur berturut-turut kelas termuda sampai tertua. Oke, katanya dari barat ke timur, dari sini ke kanan. Ini dari yang muda sampai yang paling tua. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Jika petugas upacara hari ini adalah kelas 3. Oke, berarti di sini udah kelas 3 nih. Ini kelas 3 di sini, seret. Ya, berarti nggak mungkin ada di sini kelas 3 atau nggak mungkin ada di sini kelas 3-nya. Karena kelas 3-nya itu petugas upacara. Lihat. Terus yang menghadap ke timur apa? Yang menghadap ke timur itu adalah kelas tertua. Ini kan SD ya. Kalau SD ya udah, ini pasti kelas 6. Ya di sini kelas 6, di sini kelas 3. Kita tinggal cari aja, nggak mungkin di sini ada kelas 6 dan kelas 3. Ada nggak yang pilihannya ada kelas 3-nya? Ini ya. Jawaban yang D salah karena kelas 3-nya dua kali lagi. Salah. Ya. Ada lagi nggak yang ada kelas 6-nya? Yang B ini juga salah. Karena yang B ini nggak mungkin ada kelas 6 atau kelas 3 di daerah sini. Ngerti teman-teman ya? Sekarang sisanya kelas berapa? Sisanya kelas 1, kelas 2, kelas 4, sama kelas 5.
Ya udah, berarti urutannya kayak gitu kan, dari muda ke tua ya. Kelas 1, kelas 2, ya, kelas 4, dan kelas 5. Ya, harusnya jawabannya adalah seperti ini. Ya, maka urutan yang menghadap dari timur ke barat. Ini dibalik sekarang, dari timur ke barat. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang C. Ngerti ya? Karena kan ini dari barat ke timur ya. 1, 2, 4, 5. Lihat. Sedemikian rupa dari barat ke timur. Ya, dari barat ke timur betul. Muda ke tua. 1, 2, 4, 5. Tapi yang ditanyain, yang menghadap utara dari timur ke barat. Tinggal kita balik aja. 5, 4, 2, 1. Jawabannya adalah yang C. Penalaran analitis itu penalaran. Makanya teman-teman harus teliti dalam mengerjakannya. Silahkan ulang lagi kalau yang belum paham. Kalau yang udah, kita lanjut ke soal berikutnya. Dan jangan lupa subscribe channel Bimbel Lulus Indonesia. Oke? Oke, tadi udah cukup mengebul ya. Atau mengebul itu berasap ya kepala kita. Karena kita awalnya udah mengerjakan deret angka yang cukup sulit. Terus ditambah penalaran analitis yang cukup sulit juga. Karena si soalnya itu dibolak-balik ya. Kita akan lihat ke perbandingan. Nah, khusus perbandingan, teman-teman. Perbandingan ini nanti ada perbandingan angka, perbandingan senilai, sama perbandingan berbalik nilai. Ya. Teman-teman harus bisa ngebedain teman-teman pakai cara yang mana. Kalau kita lihat di gambar 6 ini, suatu pekerjaan dapat diselesaikan 25 orang dalam waktu 32 hari. Jadi ada kerjaan nih. Dia katanya akan selesai oleh 25 orang dalam waktu 32 hari. Jika dikerjakan oleh 20 orang, logikanya, satu kerjaan, kalau misalkan dikerjain oleh lebih sedikit orang daripada sebelumnya, ini kan akan berkurang ya. Apa sih orangnya ini kan jelas ya, 25 ke 20 ini kan berkurang. Jadi kita kasih tanda dulu. Harinya kita udah bisa tebak sebetulnya. Harinya ini pasti akan bertambah karena tenaga kerjanya akan semakin sedikit. Lihat, kalau misalkan plus minus, intinya kiri dan kanan, ini beda tandanya, maka ini perbandingan terbalik. Ini adalah perbandingan terbalik. Kalau perbandingan terbalik apa? Kali sejajar. Kali sejajar. Bukan dikali silang, karena biasanya kayak gini kita kali silang kan? Bukan, kali sejajar. Jadi 25 dikalikan 32. 25 dikalikan 32. Yang ini kan nggak punya pasangan, di sini kan kosong ya. Ini kan yang kita cari sebenarnya kan. Jadi pembagi, yang jomblo jadi pembagi. Jadi berapa teman-teman? 25 kali 32 berapa? 25 dikali 32 itu adalah 800 dibagi 20. 800 bagi 20 adalah 40 hari. Jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Masuk akal nggak? Masuk akal dong. 25 orang 32 hari, 20 orang 40 hari. Lebih lama dan juga lebih masuk akal. Karena orangnya itu semakin sedikit, maka pekerjaannya akan semakin lama diselesaikan. Seperti itu teman-teman. Ngerti kan soal nomor 6? Oke? Jangan lupa kerjakan soal ini sebagai PR teman-teman. Dan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa di subscribe channel Bimbel Lulus Indonesia. Supaya Mas Ardi semakin semangat nemenin kalian untuk menjadi anggota TNI di tahun 2025. Oke? Sampai segitu dulu untuk video kali ini. See you teman-teman.